Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir indah Maluku, hiduplah seorang nenek tua bersama dua cucunya yang masih kecil. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana, tak jauh dari hamparan hutan dan laut biru yang luas membentang. Cucu pertama, si sulung, baru menginjak usia 11 tahun, masih sangat muda untuk memikul tanggung jawab besar. Sementara adiknya yang bungsu, baru berusia 5 tahun dan masih penuh dengan rasa ingin tahu khas anak-anak. Kedua anak itu telah menjadi yatim piatu sejak lama. Maka sang neneklah satu-satunya tempat mereka bergantung, yang mengurus dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sang nenek bekerja keras tanpa mengeluh. Ia mengumpulkan hasil hutan, seperti umbi-umbian dan daun-daunan yang bisa dimakan. Sesekali, ia juga mencari ikan dan kerang di pesisir pantai, yang hanya beberapa langkah dari rumah mereka. Namun, hasil yang diperoleh seringkali tak seberapa. Meski begitu, sang nenek selalu berusaha agar mereka bertiga tidak kelaparan. Segala yang didapat dibagi rata, meskipun seringkali itu berarti sang nenek harus makan paling sedikit. Suatu hari yang cerah, sang nenek mengajak kedua cucunya ke pantai untuk menangkap kepiting. Angin laut bertiup lembut, dan suara ombak seperti menyambut langkah mereka. Sesampainya di sana, sang nenek memasang bubu alat tradisional untuk menjebak kepiting. Tak butuh waktu lama, jerih payahnya membuahkan hasil. Seekor kepiting besar akhirnya masuk ke perangkap. Sorak gembira mewarnai wajah kedua cucunya. Sang nenek pun tersenyum lega. Ia kemudian berkata pada cucunya, "Bawa kepiting ini pulang dan masaklah. Tapi ingat, sisakan capitnya untuk nenek ya, karena nenek masih harus mencari kayu di hutan." Anak-anak itu mengangguk patuh dan bergegas pulang. Mereka memasak kepiting itu dengan riang, dan segera menyantapnya bersama. Rasa gurih dan lezat dari daging kepiting membuat mereka makan dengan lahap. Tapi sebelum semuanya habis, si sulung menyisihkan capit kepiting sesuai pesan sang nenek. Setelah kenyang, mereka bermain di halaman rumah, menunggu nenek pulang. Waktu terus berlalu hingga matahari mulai condong ke barat. Si bungsu mulai merasa lapar lagi dan memandangi sisa capit kepiting yang ada di meja. "Aku mau makan lagi," rengeknya sambil menunjuk ke capit yang tinggal satu. "Itu untuk nenek," kata si sulung pelan. "Kita harus menepati janji." Namun si bungsu terus merengek, dan si sulung pun akhirnya luluh hati. Dengan rasa bersalah, ia memberikan capit kepiting itu kepada adiknya. Si bungsu pun melahapnya habis tak bersisa. Tak lama kemudian, sang nenek kembali ke rumah. Wajahnya tampak letih dan pucat setelah seharian bekerja. Tanpa banyak bicara, ia langsung menuju dapur dengan harapan bisa mengisi perut kosongnya. Namun yang ia temukan hanyalah piring kosong. Tidak ada sisa makanan, tidak ada capit kepiting yang dijanjikan. Si sulung dengan jujur mengatakan bahwa adiknya telah memakan semuanya. Seketika wajah sang nenek berubah. Kecewa dan sedih, hatinya terasa hancur bukan hanya karena lapar, tetapi karena merasa tidak dihargai. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi meninggalkan rumah. Kedua cucu itu hanya bisa menatap punggung sang nenek yang perlahan menjauh, melangkah menuju sebuah bukit kecil di dekat desa. Di atas bukit itu, terdapat sebuah batu besar berbentuk seperti daun terbuka. Di sanalah sang nenek berdiri, air matanya jatuh membasahi tanah. Dengan suara lirih penuh luka, ia mengadu pada batu, "Kalau memang tak ada lagi yang menghargai pengorbananku, lebih baik aku hilang saja. Wahai batu, telanlah aku." Ajaibnya, batu itu pun tiba-tiba terbelah perlahan. Sebelum siapapun sempat menghentikannya, tubuh sang nenek tersedot masuk ke dalam batu. Lalu batu itu menutup kembali, seperti tak pernah terbuka. Tak lama kemudian, kedua cucu yang menyusul ke bukit tiba di tempat itu. Mereka menemukan sehelai kain nenek yang terjepit di sela batu. Sontak mereka menangis sejadi-jadinya, menyesali kesalahan yang telah mereka perbuat. Penyesalan itu terlambat, dan nenek mereka tak akan kembali lagi.